Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku bukannya mau ngelanjutin video aku yang sebelumnya yang tentang perkembangan janin ataupun usia kehamilan. Tapi di video kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang ini. Jadi konsultasi aku ke dokter sebulan sesudah konsultasi sebelumnya. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran, stay tune. Nah, kalau di video sebelumnya aku sharing ke kalian semua, itu aku terakhir konsultasi sama dokter itu tanggal 22 September, dan waktu itu udah ada detak jantungnya. Aku udah liatin ke kalian semua di video yang ini. Di video ini aku mau lanjutin konsultasi sesudahnya atau sebulan sesudahnya. Jadi aku balik lagi ke dokter itu tanggal 22 Oktober, jadi sebulan sesudah September itu. Nah, itu kebetulan hari Senin, jadi aku balik lagi ke dokter Hilwah. Jadi ini udah masuk trimester kedua. Itu usianya kalau misalnya di HPHT udah 16 week 5 day, jadi udah 16 minggu 5 hari. Tapi pas waktu di USG itu usianya 15 minggu 4 hari, beda gitu, beda dikit doang sih. Nah, waktu konsultasi ini, jadi aku sebelumnya itu diresepin Folavit, asam folat, sama Prestenol, obat penguat. Alhamdulillah di bulan ini itu udah nggak diresepin lagi Folavit sama Prestenol, karena aku juga pas waktu September itu aku sempat bed rest juga, disuruh istirahat sama dokter selama seminggu untuk bed rest, cuti dari kerja. Nah, di bulan ini jadi udah nggak dikasih lagi asam folat sama Folavit. Kenapa? Karena kata dokter di bulan trimester kedua ini itu yang dibutuhkan sama ibu sama janin adalah udah lebih spesifik ke DHA. Jadi udah diresepin Lactavar. Contohnya kayak gini. Jadi Lactavar ini minumnya tuh 1x1. Itu asupan kandungan DHA-nya tinggi banget, bagus banget buat ibu hamil. Nah, kenapa? Karena udah masuk trimester kedua, dan waktu itu dokternya juga bilang kalau aku udah sebenarnya harus konsumsi zat besi juga, suplemen yang ada kandungan zat besi yang tinggi. Tapi karena waktu itu aku masa peralihan, sebelumnya kan aku masih mual-mual tuh, walaupun aku udah minum Trovensis. Sekali-sekali kalau misalnya masih mual aku tetap minum Trovensis supaya nggak mual sama muntah. Nah, jadi dokternya bilang untuk di trimester kedua ini harusnya udah ada suplemen yang ada kandungan DHA-nya sama zat besinya. Tapi aku cuma diresepin Lactavar doang yang ada kandungan DHA-nya, sedangkan yang untuk zat besi aku dipending dulu karena kata dokter zat besi itu bisa memicu mual sama muntah, jadi untuk nggak konsumsi itu dulu. Next month kali ya, bulan depan mungkin aku baru diresepin zat besi sama dokternya gitu. Nah, jadi di sebelumnya itu aku belum minum susu hamil karena aku takut mual sama muntah, terus aku nggak tahu, takutnya ada efek-efek yang lain. Jadi baru bulan ini, bukan bulan ini sih, pas waktu 16 minggu ini aku tanya ke dokternya aku boleh minum susu hamil apa enggak, dan kata dokternya susu hamil itu tetap harus konsumsi walaupun dapat suplemen dari dokter, walaupun kita udah jaga pola makan, setidaknya itu ada penunjangnya lagi gitu. Jadi waktu itu aku beli Prenagen yang kayak gini. Jadi aku minum susu Prenagen, aku beli yang box kecil dulu karena aku bilang sama suami aku, pengalaman aku minum susu Prenagen waktu untuk promil, aku kan keluar bisul tuh, sampai di kepala aku keluar bisul juga. Jadi akhirnya aku bilang sama suami aku, kita beli yang box kecil dulu. Nah, waktu aku baru minum 2 atau 3 kali minum gitu, tiba-tiba muncul bisul lagi. Udah aku lupa bisulnya di mana. Pokoknya aku sampai tunjukin ke suami aku, ini apa ya, kok kayak ada agak aneh gitu. Terus kata suami aku, kayaknya ini bisul deh, dibilang gitu. Kecil banget, masih merah-merah gitu. Ada di beberapa titik kan. Terus aku bilang sama suami aku, kayaknya memang susu ini kadar apa mungkin kadar lemak atau kadar apa gitu yang di komposisi susunya tuh terlalu tinggi, nggak cocok di aku. Teman-teman aku sih pada minum susu itu oke-oke aja, fine-fine aja. Jadi di akunya mungkin nggak cocok. Akhirnya, dan kebetulan waktu itu kakak ipar aku lagi kesini dan beliau juga sedang hamil juga. Akhirnya susu itu aku hibahin ke kakak ipar aku. Daripada mubazir harus dibuang, dan akhirnya aku hibahin ke beliau, dan beliau kebetulan minum susu Prenagen itu fine-fine aja, nggak kenapa-kenapa. Akhirnya
aku mutusin untuk cari susu lain selain Prenagen. Jadi aku cari ada beberapa referensi, aku baca-baca di Google juga, aku cari referensi di teman-teman aku juga, aku tanya-tanya juga. Terus kata teman-teman aku ya tergantung orangnya juga sih, kalau mereka fine-fine aja minum susu ini. Nah, waktu itu aku ke supermarket sama suami aku niatnya mau pilih Enmam gitu ya kan. Kata suami aku ini aja kayaknya ini bagus nih karena harganya sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Terus waktu aku cek, aku bilang sama suami aku kayaknya ini kadar ininya terlalu tinggi deh, dari keseluruhan komposisinya itu dia paling tinggi gitu. Terus aku bilang gini, kayaknya aku mending minum yang Lovamil ya, yang paling rendah banget. Terus kata suami aku jangan Lovamil deh, mending yang setengah-setengah aja gitu. Terus aku lihat ada SGM juga ya, apa pokoknya gitu, pokoknya aku bandingin antara satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk pilih Lactamil karena Lactamil itu kandungan komposisinya itu setelah keseluruhan hasil komposisinya itu di bawah Prenagen. Aku bilang beli yang kecil aja dulu, terus coba tes dulu. Jadi pas waktu aku udah minum, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Dan aku waktu itu beli Lactamil Inisis kalau aku nggak salah. Jadi ya ntar aku coba cariin deh kalau nggak salah kayak gini. Jadi aku minum susu Lactamil dan alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Nah, balik lagi waktu konsul ke dokter. Jadi waktu itu berat badan aku 52 kg, tekanan darah aku itu normal 108/67. Dan waktu itu alhamdulillah janinnya udah mulai bergerak, tapi nggak seaktif yang kayak pergerakan gimana, pokoknya udah terasa aja. Alhamdulillah udah terasa, terus udah mulai aktif, dan bahkan beberapa hari belakangan itu memang aktif banget. Jadi kalau misalnya aku agak sedikit gimana gitu, dia udah mulai kayak memberikan reaksi gitu, atau minta kayak mau berkomunikasi gitu, cuma kita nggak ngerti aja. Nah, aku juga tanya ke dokter, jadi aku baca beberapa artikel bahwa kita harus sudah mulai membiasakan untuk tidur miring ke kiri, untuk supaya lancar peredaran darah dari ibu ke janin gitu kalau nggak salah aku ya. Nah, aku tanya ke dokter kan, terus kata dokternya ini janinnya karena masih di bawah pusat posisinya ya, maksudnya belum terlalu gede banget. Kalau mau membiasakan diri untuk tidur sebelah kiri silahkan, tapi masih boleh bolak-balik kok. Yang nggak boleh tuh tengkurap aja gitu, terungkup gitu. Nah, kalau misalnya udah di atas 5 bulan baru harus miring ke kiri, boleh miring ke kanan juga, jadi nggak harus berpatokan miring kiri terus. Aku sempat salah persepsi kan, kirain harus miring kiri, terus sampai aku kayak pegel gitu, bahkan nggak bisa tidur malamnya tuh nggak nyenyak gitu, gara-gara aku udah baca artikel gitu harus miring kiri terus gitu kan, pegel banget ya dari awal tidur sampai akhir tidur. Akhirnya aku tanya ke dokter, kata dokternya kalau sekarang nggak apa-apa dulu, boleh gimana aja dulu, cuman ya nggak boleh tengkurap aja gitu, biar perutnya nggak ketekan. Terus, nah ini penting banget buat kalian semuanya, siapapun kalian, baik yang udah hamil, yang masih program hamil, atau yang udah punya anak, yang belum hamil, pokoknya siapapun kalian yang nonton video aku, stop dan hindari body shaming. Itu banget dihindari. Kenapa? Karena aku sendiri ngalamin. Jadi waktu itu aku udah 16 minggu. Terus banyak banget yang komentarin, kamu nggak makan ya, kamu kurus banget ya, kok diet ya, jangan diet dong lagi hamil, gini begitu segala macam ini itu. Padahal aku doyan makan dan banyak banget makan, tapi kebetulan perut aku itu nggak langsung kayak kelihatan hamilnya gitu. Jadi aku masih pakai baju biasa yang aku pakai biasa aja gitu, dan nggak kenapa-kenapa, nggak risih juga, nggak terlalu ketat juga, dan aku ngerasa masih fine aja, masih longgar aja gitu. Tapi karena banyak banget yang komentar bahwa kayaknya aku diet lah waktu lagi hamil, atau aku terlalu sedikit makan lah waktu hamil, kayak aku nggak sayang janin gitu. Terus aku kan waktu di USG sama dokter, aku tanya ke dokternya, dokter janinnya sehat kan? Oh sehat nih, alhamdulillah kok sehat. Jadi aku bisa tunjukin hasilnya, ini hasil USG-nya. Dan waktu aku tanya juga beratnya masih alhamdulillah normal, nggak kenapa-kenapa. Terus aku bilang ke dokternya, tapi dokter banyak yang bilang kalau perut saya tuh terlalu kecil, kayak nggak hamil gitu dokter. Wah nggak apa-apa kok, yang penting yang penting janinnya sehat, kamunya sehat, mau dibilangin apa aja ya biarin aja, kata dokter gitu. Nggak usah diambil pikir kali lah, nggak usah diambil pusing lah, yang ada ntar kamu stres lagi, kata dokter gitu. Jadi kata dokternya happy aja kalau lagi hamil gitu.
Nah, itu penting banget buat kalian semua. Jadi kalaupun misalnya kalian di media sosial ataupun secara langsung, jangan ungkapkan apa yang kalian lihat. Itu bisa jadi itu tuh bisa, karena kan ibu hamil tuh lagi perasaannya tuh lagi sensitif banget, dan itu berpengaruh ke janin. Kalau misalnya kalian bilang, kok kayaknya kamu gendutan deh, atau kayaknya perut kamu kok buncit, atau misalnya kamu kok kurus, kok kamu gini, kok kamu gitu, hindari yang seperti itu. Stop, don't try this at your life. Jadi benar-benar menjaga perasaan ibu hamil. Kalau misalnya memang perutnya masih kecil, ya bisa jadi mungkin yang penting janinnya sehat. Kecuali misalnya kurus kering banget yang sampai nggak ada kekuatan untuk jalan atau untuk duduk ngobrol atau apapun, itu baru bisa kita tanya, kamu kenapa, sakit ya, kurang darah ya, atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku hidupnya masih santai-santai aja, masih enjoy aja, biarin aja lah. Yang penting janinnya sehat, ibunya sehat gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi buat kalian semuanya yang nonton video aku, jangan terlalu berkomentar yang terlalu negatif ataupun yang terlalu pedas. Ya kalau nggak pedas juga komentar yang bagus-bagus aja lah, supaya ibu hamilnya happy, jadi janinnya juga happy. Nah, sekian dulu dari aku. Next week aku bakal, nggak next week juga sih, aku usahain Jumat ntar aku bakal upload video terbaru. Aku bisa jadi mau ngelanjutin video ini tentang konsultasi aku ke dokter, ataupun aku bisa aja ngelanjutin video aku yang sebelumnya yang aku sharing perkembangan janin usia dari 13 sampai dengan 16, ataupun kehamilan di usia 13 sampai dengan 16 minggu. Terima kasih semuanya udah mau nonton video aku, dan buat kalian semuanya yang masih tetap support aku untuk like, comment, share, dan bahkan ada yang subscribe juga video aku. Terima kasih banyak banget karena kalian yang udah ngedukung aku. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Assalamualaikum.